Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Risiko dan Kelayakan PT Bukit Asam Tbk. Yang terhormat Bapak Irmansyah Ihsanul Kamil, STMBA, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Analisis Risiko. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Betaria Angel Boruginting, Ardian, dan April Dwi Noviadi. Bahasan yang pertama yaitu mengenai company profile. PT Bukit Asam Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang pertambangan dan perdagangan batubara. Perusahaan ini termasuk ke dalam saham blue chip, memiliki 9 anak perusahaan dengan berbagai bidang, dan menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Selanjutnya, manajemen risiko. PT Bukit Asam Tbk merupakan salah satu perusahaan yang sangat mengutamakan pengelolaan manajemen risiko perusahaan. Penerapan manajemen risiko PTBA berpedoman pada Peraturan BUMN Nomor 9 MBU Tahun 2012 tentang tata kelola perusahaan yang baik serta mengikuti pedoman manajemen risiko ISO 31000 Tahun 2018. Selanjutnya, proyek dari PTBA yaitu akuisisi pembangkit listrik tenaga uap PLTU Pelabuhan Ratu tahun 2022. Pada tahun 2022, PTBA sedang dalam tahap uji tuntas due diligence terkait dengan pengambilan PLTU Pelabuhan Ratu di Jawa Barat. Belum ada informasi mutlak bahwa PTBA pada akhirnya akan mengakuisisi PLTU Pelabuhan Ratu. Namun pihak PTBA masih menyatakan bahwa proyek akuisisi sedang dalam proses. Mayoritas saham akan dimiliki PTBA, meski belum ditetapkan jumlahnya. Terjadi akuisisi ini bertujuan untuk mempercepat pensiun dari PLTU Pelabuhan Ratu dalam rangka keseriusan BUMN untuk memasuki transisi energi. PTBA yang nantinya akan mengambil alih saham PLTU. Selanjutnya kita akan membahas proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko yang digunakan oleh PTBA menggunakan standarisasi dari ISO 31000 yang dapat dilihat pada gambar di samping. Baik, kemudian penilaian risiko atau risk assessment yang di dalamnya terdapat yang pertama identifikasi risiko. Beberapa risiko yang mungkin dapat memberi dampak pada proses dan keputusan akuisisi PLTU Pelabuhan Ratu, misalnya risiko bisnis. Contohnya acquisition completion, faktor regulatory and environmental, energy transition challenges, kemudian risiko keuangan yang contohnya biaya investasi, pendapatan dan profitabilitas, pembiayaan dan utang. Yang kedua ada analisis risiko. Untuk membantu analisis risiko dengan tujuan mengukur seberapa besar dampak risiko pada PT Bukit Asam Tbk, maka dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif kita menggunakan analisis SWOT. Strength, contohnya profitable track record, framework agreement. Weakness, contohnya ketidakpastian akuisisi, kurangnya kepemilikan yang pasti. Opportunity, contohnya transisi energi, aliran pendapatan baru. Threat, contohnya tantangan regulasi dan lingkungan risiko transisi energi. Sedangkan metode kuantitatif kita menggunakan decision tree. Dapat dilihat pada gambar yang tertera di layar. Perhitungan IMV A1 dari decision tree. Pengembangan bisnis tambang, pembangkit, bisnis beneficiasi dan pendukung. 0,8 dikali 2 triliun 50 miliar ditambah 0,2 kali 2 triliun 50 miliar sama dengan 1 triliun 640 miliar ditambah 410 miliar sama dengan 2 triliun 50 miliar. Kontribusi keuntungannya sama dengan 1 triliun 640 miliar. Kontribusi kerugiannya sama dengan 410 miliar. Perhitungan IMV A2 pada decision tree, akuisisi tambang, pembangkit, dan bisnis lainnya. IMV A2 sama dengan 0,7 dikali 2 triliun 400 miliar ditambah 0,3 dikali 2 triliun 400 miliar
sama dengan 1.680 miliar ditambah 480 miliar sama dengan 2.400 miliar. Kontribusi keuntungannya sama dengan 1.680 miliar. Kontribusi kerugiannya sama dengan 480 miliar. Hasil decision tree berdasarkan decision tree dan perhitungan expected monetary value di atas, maka keputusan yang akan diambil adalah pengembangan bisnis tambang, pembangkit bisnis, beneficiasi, dan pendukung dikarenakan memiliki nilai kontribusi keuntungan yang paling besar, yaitu 1.640 miliar, dan nilai kontribusi kerugian yang paling kecil, yaitu 410 miliar. Profitabilitas didapatkan dari perhitungan dengan mengamati seberapa sering suatu kejadian terjadi dalam subset data yang relevan pada setiap simbol subsektor investasi. Yang ketiga adalah evaluasi risiko. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam evaluasi risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi semua risiko yang terkait dengan operasionalnya, termasuk risiko harga, risiko pasar, risiko operasional, risiko regulasi, risiko lingkungan, dan risiko keuangan. Uji tuntas. PTBA harus melanjutkan proses uji tuntas untuk mengumpulkan informasi rinci mengenai PLTU Pelabuhan Ratu, termasuk aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. Regulasi. PTBA harus mengevaluasi landscape peraturan yang terkait dengan transisi energi dan akuisisi PLTU Pelabuhan Ratu. Dampak lingkungan. PTBA harus mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Finansial. PTBA harus mempertimbangkan berbagai skenario dan stress test untuk menilai ketahanan proyek dalam berbagai kondisi pasar. Selanjutnya, perlakuan risiko atau risk treatment. Misalnya yang pertama, ketidakpastian akuisisi. Contohnya membangun jalur komunikasi yang jelas, menetapkan jadwal tertentu untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, tantangan regulasi dan lingkungan. Contohnya mengikuti perkembangan peraturan dan kebijakan yang relevan, menetapkan mekanisme kepatuhan yang kuat. Yang ketiga, kelayakan finansial dan biaya. Contohnya memantau biaya proyek secara terus-menerus, menerapkan sistem manajemen keuangan yang efektif, dan yang terakhir, risiko transisi pasar dan energi. Terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi proyek, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, analisis laporan keuangan periode 2020 sampai 2022 yang bisa kita lihat pada gambar tabel data yang tertera. Kemudian analisis saham PTBA periode 2020 sampai 2022 yang bisa kita lihat pada gambar yang tertera. Berikut merupakan grafik pergerakan saham pada PTBA. Kesimpulan yang kami dapat berdasarkan analisis proyek PT Bukit Asam PTBA di atas dan data saham dari tahun 2020 sampai 2022, evaluasi proyek menunjukkan bahwa potensi pengambilan PLTU Pelabuhan Ratu bertujuan untuk mempercepat masa pensiun pembangkit listrik dan mendukung tujuan transisi energi. Keberadaan proyek PTBA dengan potensi hasil yang positif dan pendapatan baru dapat berdampak positif pada kepercayaan dan ekspektasi investor yang berpotensi meningkatkan permintaan terhadap saham PTBA. Saran dari kami yaitu investor sebaiknya mempertimbangkan untuk berinvestasi di PT Bukit Asam karena prospek yang menjanjikan dari proyek yang dibahas di atas dan potensi dampaknya terhadap kinerja saham perusahaan. Proyek ini memberikan peluang bagi PTBA untuk mendiversifikasi aliran pendapatan dan memperluas bisnisnya dengan mengakuisisi PLTU Pelabuhan Ratu. Selain itu, proyek ini juga sejalan dengan pergeseran global menuju sumber energi yang berkelanjutan, yang menempatkan PTBA pada posisi yang tepat untuk pertumbuhan jangka panjang. Kemitraan dan sistem pendukung ini dapat memberikan keyakinan dan kepastian kepada investor mengenai keberhasilan proyek dan prospek pertumbuhan PTBA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.